Nat, Moy. Jadi ini kejadiannya di Gunung Merapi. Salah satu cerita yang paling terkenal tuh adanya keberadaan pasar bubrah. Apa tuh? Itu nama pasarnya, pasar setan di situ. Oh. Ada satu grup pecinta alam yang mana mereka tuh berlima buat ngendaki Gunung Merapi ini. Mereka ngendaki dipandu sama pemandu yang direkomendasiin sama Dinas Pariwisata di situ. Kita sebut aja namanya Pak Sukardi ya. Nah, pas pendakian, mereka tuh mendekati momen-momen sedekah gunung. Nah, intinya ya Pak Kardi tuh bilang, gak usah naik dulu karena lagi momen-momen ini nih. Cuman karena dari 5 orang itu ada yang gak percaya hal mistis, jadi mereka maksa tuh buat ngedaki aja. Mereka mulailah ngedaki Gunung Merapi ini. Nah, di situ tuh mereka ngelihat ada satu pohon ninjo. Itu tuh udah dikasih tahu sama Pak Kardi, lu jangan makan si buah ninjo itu. Nah, cuman salah satu orang malah nantangin, malah diambil tuh buah ninjo. Aduh, brengsek lagi. Dimakan sama dia. Aduh. Kita sebut aja yang makan tuh namanya Yosa ya. Si Yosa makan tuh buah ninjo. Terus karena emang rasanya gak enak, setelah dia makan dikit langsung dimuntahin sama Yosa. Gak lama si Yosa ini kayak megang-megangin perutnya gitu loh. Lewat tengah malam, mereka tuh udah ngelewatin batu Gajah Mungkur, yang berarti ini tuh udah deket nih sebenarnya sama si tempat yang disebut pasar setan itu, si pasar bubrah. Ada salah satu anggota, kita sebut aja namanya Adi ya. Oke. Dia badannya kayak melayang gitu, Nat, Moy. Hah? Dan gua gak tahu gimana ya, tapi tiba-tiba si Adi ini udah ada di tengah-tengah pasar yang penuh banget sama orang. Wah. Anjing. Dan banyak banget orang di sana. Cuman anehnya gak ada seorang pun yang bersuara. Banyak tuh, ada yang jualan, rame lah pasar ini. Cuman entah kenapa orang-orang di sana tuh transaksi jual belinya kayak pakai bahasa isyarat gitu loh. Nah, gak lama Adi ini ngeliat dari kejauhan kayak ada kereta kencana gitu loh. Dan yang ngendarain tuh sosok orang tua pakai jubah dan berjenggot. Dan ternyata di dalam si kereta ini udah ada 3 teman Adi yang lain. Oh. Itu dibawa keluar pasar sampai ke satu gubuk kecil gitu. Dan di dalam gubuk ini mereka tuh dikelilingin sama sosok-sosok manusia, tapi mukanya pucat semua. Anjing, serem banget. Akhirnya Adi dan teman-temannya tuh lari. Mereka kabur keluar dari gubuk itu. Mereka lari kenceng banget sampai mereka nih dikejar sama penduduk-penduduk yang mukanya pucat itu. Dikejar sampai Adi tuh teriak Allahu Akbar 3 kali. Dan abis itu tiba-tiba Adi pingsan gitu aja. Oke. Nah, begitu udah bangun nih, tiba-tiba Adi tuh udah ada di pos 3 aja. Dan yang ada di sebelahnya Adi itu ada satu temennya yang ikutan lari tadi. Dia ngeliat ada Pak Kardi dan beberapa tim SAR ada di sekitar dia situ. Adi nanya ke Pak Kardi, "Pak, teman-teman saya lain di mana?" Yang lain tuh ditemuin ada di bawah bibir kawah. Sedangkan si Yos